termasuk saya berkali-kali bilang ketika ada sebagian orang menganggap bahwa ulama atau kiai yang dekat dengan pemerintah itu ulama su, saya katakan enggak semua yang dekat dengan pemerintah itu ulama su, kata saya. Kemarin pagi saya ngisi di kampus At-Taqwa Bondowoso. Oh gitu. Saya membedah salah satu kitab Al-Ghazali yang bagus sekali, itu saya rekomendasikan dibaca oleh para politisi, terutama politisi santri. Ada kitab berjudul At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk itu pakai. Itu awalnya berbahasa Persia, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab oleh salah satu murid beliau. Nah, salah satu poin di situ pakai poin Al-Ghazali, nasihat Al-Ghazali kepada pemimpin dari dinasti Seljuk pada waktu itu adalah, yang kedua, nasihat Al-Ghazali adalah seorang pemimpin itu harus merasa rindu dekat kepada ulama untuk meminta nasihat kepada mereka. Bayangin tuh, kalau kita hanya baca Ihya Pak Kiai, di Ihya itu kan ada ada istilah ulama su gitu, ulama yang dekat dengan pemerintah. Tapi di kitab yang lain Al-Ghazali katakan seorang pemerintah atau pemimpin umaro harus dekat dengan ulama untuk minta nasihat. Bagaimana kalau ulamanya kemudian menjauh dari umaro? Ini mau ngejar, mau minta nasihat. Betul. Ya. Makanya saya bilang nggak apa-apa. Saya kira ini khususnya dekat dengan pemerintah itu. Segala sesuatu saya kira bisa disimpelkan begini. Kan bukan hanya dekat dengan umara yang tidak bagus itu. Jika dekatnya itu tidak mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Ya, dekat kepada ulama pun. Kalau untuk kepentingan memanfaatkan juga nggak bagus. Kan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sebaik-baik umara yang dekat ulama. Nah, ini saya kira kalau dekatnya itu karena tujuan yang lain juga tidak bagus. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang pertama perlu digarisbawahi mungkin pertama soal niat ya Pak Kiai. Niat itu bahasa anunya ya komitmen lah. Dia komitmennya dekat dengan penguasa itu apa? Kalau dalam rangka menasehati, dan saya lihat, saya dengar juga beberapa cerita, ada beberapa tokoh yang memang hobinya suka menasehati pemerintah, dan itu nasihatnya sedikit banyak pasti didengar Pak Kiai. Kan begini juga, dulu yang menjadi umara ya itu kan kebanyakannya ulama yang memang tahu betul bagaimana memang ulama. Ini kalau gimana kita di satu sisi dikatakan bahwa sebaik-baik umara, sejelek-jelek umara, sejelek-jelek ulama yang dekat dengan umara. Lah, dianya sendiri menjadi umara. Kan begitu? Iya. Malah lebih lebih bukan hanya dekat itu menyatu itu. Ya, jadi poinnya menurut saya tidak kita bisa lakukan generalisasi. Kembali kepada komitmen, betul. Kembali kepada niat, saya kira. Dan Pak Kiai kan ulama lah, saya sebut lah ulama atau Pak Kiai lah gitu. Kiai ketika dekat dengan pemerintah atau penguasa, Pak Kiai ketika memberikan nasihat tuh maksudnya saya tidak dekat dengan penguasa. Maksudnya kan begini Pak Kiai kan anggap tokoh lah gitu. Antara memberi nasihat sebagai orang biasa kayak saya kan nggak mungkin tiba-tiba datang ke kantor bupati, siapa saya kan begitu. Dengan Pak Kiai misalnya yang punya otoritas, punya pengaruh, itu lebih enak mana Pak Kiai dalam memberikan nasihat? Iya, itu dia, makanya saya ingin ke sana barusan. Seperti situasi di Bondowoso ini, ketika misalnya saya didengar pendapat saya, nasihat-nasihat saya, masukan-masukan saya oleh pemerintah Bondowoso, maka gaji guru ngaji bisa naik. Itu kan kemaslahatan ya Pak Kiai. Kemaslahatan. Itu nggak mungkin dicapai kalau kita tidak ada di jalan itu. Betul. Iya. Kalau kita kemudian tidak mendekat kepada umara, kemudian bos Damadin, itu kan saya yang berusaha keras agar sempurna 12 bulan. Betul. Yang awalnya hanya 8 atau berapa bulan begitu. Dan itu untuk kemaslahatan umum. Ya, saya kira kembali kepada komitmen tadi. Ya. Namun kalau dikatakan saya dekat dengan enggak juga. Enggak juga. Banyak itu saya mengusulkan sesuatu ya justru enggak. Dan itu lebih ya maksudnya kan enggak harus semua diterima ya Pak. Maksudnya secara moral itu Pak Kiai lebih enak memberi nasihat sebagai orang biasa atau sebagai tokoh lagi? Iya. Memang ya otomatis lah secara moral memang lebih didengar ketika nasihat itu datangnya dari tokoh. Oke. Apalagi tokoh yang quote and quote ya. Itu
dekat dengan umara yang dimaksud gitu. Pak Kiai, ini kan juga lagi rame nih sekarang tentang politik identitas. Kita sebelumnya itu mungkin boleh saya tambahkan Gus. Mungkin begini. Jadi mungkin dipengaruhi oleh situasi di zamannya Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau dalam kitab Ihya itu begitu mengkritik para ulama yang dekat dengan umara. Kan memang kalau kita baca sejarahnya itu situasi politik di zaman beliau banyak banyak ulama yang memang gaduh ke umara hanya untuk kepentingan dalih pribadi. Ya, jadi pembenaran Bahkan kan ada ulama yang dekat dengan umara justru membahayakan Islam di zaman itu. Betul. Kemudian menghukum ulama yang lain. Iya, yang beda akidah Itu kan mungkin karena situasi tidak itu bisa dilepaskan dari konteks ya Pak Kiai. Meskipun tadi disebutkan dalam kitab yang lain At-Tibir itu beliau mengatakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ya, saya kira kembali kepada innamal a'mal. Betul. Ya, dan yang paling penting juga sekali lagi Pak Kiai, tidak boleh ada generalisasi. Iya. Diberlakukan umum. Pokok kalau yang dekat dengan umara jelek, yang jauh dari umara bagus, kan nggak gitu juga ya Pak Kiai. Ya. Betul itu. Saya teringat kepada dawuh guru saya, Abu Yazid Ahmad ini sering dawuh. Jadi al-khata' minnana at-ta'mim. Ya, mushkilatuna at-ta'mim. Jadi persoalan kita ini sekarang sehingga kita nggak jelas ya. Konflik berkepanjangan, bahkan bukan hanya antar negara, antar umat Islam, itu at-ta'mim, generalisasi. Jadi kalau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ulama yang dekat umara itu jelek, merupakan ulama semua generalisir seperti itu yang nggak bagus. Nggak bagus ya. Gitu. Muskilatuna at-ta'mim. Iya. Problem kita melakukan. Oke. Politik identitas Pak Kiai memahaminya seperti apa tuh? Jadi menggunakan identitas ras, suku, agama untuk mendulang politik itu. Mendulang politik ya. Ini agak berat ini, saya harus bernafas. Maksudnya